pada acara yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya Allah, melihat pialanya sudah di depan jadi makin deg-degan ini. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan datang, kita seolah diingatkan tentang salah satu syariat agama Islam yang harus kita laksanakan, yaitu zakat. Mendengar zakat, mungkin kita berpikir bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang identik dengan suatu pembayaran guna membersihkan dan mensucikan diri kita dari segala dosa. Namun zakat tidak hanya sekedar kewajiban atau pembayaran saja. Zakat memiliki nilai yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya Giska Gizela Nur Fatimatus Zahra dari SMA Negeri 2 Kediri akan menyampaikan sedikit materi mengenai bagaimana zakat dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mensejahterakan masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalil-dalil tentang perintah zakat tentunya sudah sering kita dengarkan. Dan diantaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mendengar dalil tersebut, mungkin muncul di benak kita sebuah pertanyaan. Kenapa Allah itu sangat menganjurkan kita untuk melaksanakan zakat selain untuk mensucikan diri kita dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim? Kira-kira kenapa? Karena Allah itu pengen kita sadar bahwa di dalam harta yang kita miliki ini terdapat harta bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Karena para hadirin, ajaran Islam sangat memandang penting terhadap kesejahteraan umatnya. Masyarakat Islam harus hidup seimbang. Maksudnya gimana? Yaitu di dalam kehidupan masyarakat itu tidak boleh terjadi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin dengan jarak perbedaan yang jauh. Islam menganjurkan golongan kaya membantu golongan yang miskin agar kebutuhan hidup golongan miskin ini dapat terbantu. Kemudian makna zakat itu mencangkup kawasan yang lebih luas yang tidak hanya memiliki maksud kepada diri si pemberi zakat itu sendiri. Namun lebih dari itu, zakat merupakan sebuah realisasi ajaran agama Islam yang begitu peduli dengan ranah sosial, sehingga zakat ini dapat membantu untuk mengurangi segala bentuk kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Sebelum saya lanjut, teman-teman di sini udah rutin bayar zakat ya? Alhamdulillah. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kemampuan zakat dalam mensejahterakan masyarakat ini bukan sekedar angan atau sebatas teori saja ya. Namun sudah dibuktikan kebenarannya secara nyata dalam sejarah peradaban Islam. Dan yang paling terkenal adalah pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di era kerajaan Bani Umayyah. Pada saat itu, kesejahteraan karena zakat itu benar-benar merata di tengah-tengah masyarakat. Sampai pada suatu ketika, petugas zakat itu kesulitan untuk menemukan mustahik zakat. Aduh ya Allah, ini dana zakat mau dikemanain lagi ya? Masyarakatnya udah pada sejahtera semua. Kira-kira seperti itulah. Kalau teman-teman kurang percaya, boleh searching di Google ya nanti. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Islam, zakat memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat besar. Ketika zakat itu dikeluarkan dengan benar dan tepat sasaran, maka zakat akan memberikan manfaat yang besar pula bagi masyarakat, terlebih untuk mereka yang membutuhkan. Pengumpulan zakat itu sendiri dapat dilakukan di lembaga-lembaga zakat yang terpercaya, seperti Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga zakat yang lain. Asalkan terpercaya loh ya, kalau masih kurang yakin ini terpercaya apa enggak, langsung ke Basnas aja, oke? Baik, hadirin yang dirahmati Allah, di dalam konteks ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa zakat
benar-benar memiliki faktor yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat. Kenapa saya berkata demikian? Karena yang pertama, zakat mengurangi segala bentuk kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, zakat membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga yang paling penting, zakat dapat mempererat tali silaturahim antar umat muslim. Dan hal-hal yang demikian itulah yang nantinya akan menjadi penyokong suatu kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, marilah kita jadikan zakat ini sebagai salah satu ibadah yang begitu penting, salah satu ibadah yang memiliki manfaat. Dan manfaat tersebut bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Marilah kita tunaikan zakat ini dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dan rasa keikhlasan. Karena apapun yang dilaksanakan dengan ikhlas, maka manfaatnya akan luar biasa. Baik, lampunya sudah kuning. Sebelum saya menutup pidato ini, saya akan menyampaikan sebuah kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, di dunia ini hanya 2 hari. 1 hari untukmu dan hari lain menjadi lawanmu. Jika hari ini kamu menang, maka kamu jangan terlalu merasa bangga, senang, juga jangan gegabah. Dan jika hari ini adalah lawanmu dan kamu kalah, maka bersabarlah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan yang saya lakukan selama penyampaian pidato ini. Sampai jumpa di lain hari. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.